Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 tentang pengaplikasian alat pendeteksi kebakaran. Next. Susunan tim dan tugasnya. Pertama, Ramanu Redaya. Kedua, Hilmi Baki. Ketiga, Jenoris. Keempat, Bagas Teguh. Next. Latar belakang. Rumah merupakan tempat berlindung sekaligus sebagai tempat tumbuh kembang dan berkumpulnya komunitas kecil atau keluarga. Setiap keluarga layak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Perkembangan yang pesat di dunia teknologi bertujuan mempermudah atau melindungi diri dari suatu yang membahayakan. Contohnya, membuat suatu alat mendeteksi kebakaran. Penyebab kebakaran bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Hubungan arus pendek, kebocoran gas, diakibatkan oleh beberapa faktor. Hubungan arus pendek, kebocoran gas, percikan api, dan human error. Solusi mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun sebuah sistem pendeteksi kebakaran dini dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pusat pengolahan data. Akan saya berikan kepada saudara Hilmi. Ya, selanjutnya yaitu komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah papan pengendali mikro dengan sumber terbuka yang berbasis microcontroller microchip Atmega 328P. Pengembangannya ialah Arduino CC dan awalnya dirilis pada tahun 2010. Yang kedua itu ada flame sensor. Flame sensor adalah sensor yang mempunyai faedah sebagai pendeteksi nyala api, yang dimana api itu mempunyai panjang gelombang antara 760 nm sampai 1100 nm. Nah, yang ketiga ada buzzer. Buzzer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan suara atau beep. Ini adalah perangkat output yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Yang keempat ada LCD display 16x2 LCD karakter, biasanya 16x2 atau 20x4, artinya 16 karakter per baris dengan 2 baris atau 20 karakter per baris dengan 4 baris. Cocok untuk menampilkan teks sederhana seperti data sensor atau status. Yang kelima ada transistor BC547 NPN. Transistor BC547 merupakan transistor tipe NPN yang digunakan untuk switching agar mengaktifkan kontak pada motor DC atau pompa DC. Yang terakhir ada pompa. Pompa air adalah alat mekanisme yang digunakan untuk memindah atau mensirkulasi air dari suatu tempat ke tempat lain. Pompa tersebut dirancang untuk menghasilkan tekanan hisap yang diperlukan agar mengalir air secara efisien. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Hilmi. Saya akan berikan kepada saudara Bagas. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan. Aplikasi yang digunakan itu Proteus. Proteus adalah suite alat perangkat lunak berpemilik yang digunakan terutama untuk otomatisasi desain elektronik. Perangkat lunak ini digunakan terutama oleh insinyur dan teknisi desain elektronik untuk membuat skema dan cetakan elektronik untuk pembuatan papan sirkuit tercetak. Selanjutnya, Arduino. Ini adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library displays or wiring yang membuat operasi input or output lebih mudah. Cara kerjanya. Cara kerja rangkaiannya adalah sensor yang mendeteksi jika terjadinya percikan api atau terjadinya kebakaran. Dan LCD akan menampilkan peringatan jika ada kebakaran atau api. Buzzer pun akan berbunyi.
Selanjutnya saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Bagas. Saya akan berikan ke Saudara Rama. Jadi sudah cara kerjanya lebih lanjut, lebih jelasnya akan kita lihat di simulasinya, simulasi pada rangkaiannya. Aplikasi yang kita pakai adalah Proteus untuk membuat rangkaian pendeteksi api. Komponen-komponen yang digunakan di sini yaitu sensor api, flame sensor, itu gunanya untuk mendeteksi adanya api, dan microcontroller Arduino Uno sebagai pemroses dari codingan dan sinyal masukan sensor, dan juga LCD display 16x2 sebagai display pemberitahuan, dan juga ada buzzer untuk sebagai outputan suara notifikasi ketika adanya api atau kebakaran di suatu tempat. Dan ini juga logit gate, itu penggantinya api sebagai inputan untuk sensor di sini. Nah, sebelum itu kita harus mengcodingnya di aplikasi Arduino IDE. Nah, di sini kita masukkan library LCD-nya, include liquid crystal.h, dan juga library dari sensor apinya itu flame sensor defense flame pin A0 yaitu analog 0, dan juga library dari buzzer defense buzzer 1. Di sini angka-angka di LCD ini yaitu kaki pada pin Arduino Uno nya, dan void setup di sini adalah settingan untuk memasukkan sensor buzzer sensor di sini sebagai inputan dan buzzer sebagai outputannya. LCD di sini sudah dimasukkan, dan LCD set kursor itu adalah men-setting barisan atas dan bawahnya. Barisan atas di sini bertulisan alat pendeteksi, dan barisan bawahnya adanya api. Void loop di sini yaitu codingan pengulangan atau membaca berulang-ulang ketika sudah berjalan. Sini masukin sensor apinya, flame sensor. Jika flame high yaitu sensor mendeteksi api, maka buzzer akan menyala high. Nah, LCD akan bertulisan barisan atas bahaya adanya api, dan barisan bawah bisa kebakaran, yaitu bahaya ada api bisa kebakaran. Memiliki delay 200. Akan display LCD akan berkedip jika mendeteksi adanya api. Nah, LCD di sini adalah kecuali tidak adanya api, buzzer akan mati. Nah, sebelum itu kita ke sketch, kita verify compile. Nah, kita tarik ke atas, kita geser, dan kita cari yang Inno.x. Kita blok, kita copy, ctrl+c, kita ke Proteus lagi, kita klik 2 kali Arduino Uno nya, dan kita masukin programnya di program file. Kita paste di sini, nah, kita klik OK. Nah, kita play di sini.
LCD akan menyala seperti ini. Nah, jika ada inputan satu atau adanya api, nah, akan berbunyi seperti itu. Nah, jika ingin pengembangan ke depannya, bisa dipakai motor sebagai pompa air, motor DC sebagai pompa air. Kita taruh sini di dekat buzzer, kita atur di 5 volt. Kita play lagi. Kita berikan masukan satu lagi. Nah, motor akan berputar sesuai adanya api sebagai pompa air. Jadi motor DC atau pompa air tersebut akan hidup dan berputar layaknya pompa air untuk memadamkan api tersebut. Ya, setelah dari rangkaian yang sudah berjalan tadi, di sini kita bisa dapat menyimpulkan, kesimpulan di sini adalah jadi alat pendeteksi ini dibuat untuk pertolongan pertama jika terjadinya kebakaran di suatu tempat yang rawan terbakar, misalkan di rumah-rumah orang atau di gedung dan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kebakaran. Ya, saya balikan lagi ke moderator John. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Thank you.